Halo hai Tap Fams, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua di Ngobrol. Ngobrol asik ala Radio Tap. Nah, seperti biasa nih, kita hadir dengan cerita-cerita seru di dunia pendidikan dan juga teknologi pendidikan pastinya. Nah, di episode kali ini teman-teman, bareng aku Kalista, kita kedatangan tamu yang spesial banget. Jadi beliau itu adalah salah satu dosen inspiratif di Universitas Negeri Malang, lebih tepatnya di Departemen Teknologi Pendidikan. Saya dengar sih ya, beliau itu punya segudang pengalaman tentang akademik di luar negeri dan juga di dalam negeri. Nah, karena makin penasaran, langsung aja kita sambut beliau, Bapak Taufik Ihsan Slamet, SPD MPD, PhD. Halo Pak Taufik, apa kabar Pak? Halo, baik, sehat. Terima kasih undangannya. Terima kasih banyak loh Pak, sebelumnya sudah mau dan berkenan untuk datang di acara ngobrol ini. Iya. Saya jujur senang banget loh bisa ngobrol dengan salah satu dosen spektakuler kita di TAP. Dan hari ini teman-teman kita bakal ngobrolin tentang pengalaman dan juga cerita-cerita luar biasa dengan beliau ini. Oke. Jadi Pak Taufik pasti banyak nih dari TAP Fans yang penasaran dengan cerita-cerita Bapak. Langsung saja ke pertanyaannya. Pak Taufik, saya penasaran sih. Jadi gimana sih awal perjalanannya Bapak itu mungkin menjalani pendidikan yang wajib dari SD sampai SMA, terus kepikiran ke bidang dan menekuni teknologi pendidikan. Apa emang sebelumnya itu udah ada bayangan atau udah ada rencana masuk ke TAP gitu Pak? Udah ada rencana dari TK kali. Dari lahir gitu. Pertanyaan bagus. Kayaknya sih motivasi terbesar atau ketertarikan terbesar mungkin ya ke masuk ke teknologi pendidikan ketika di S1 itu adalah ini keren ya kalau bisa belajar gimana caranya membangun teknologi buat kepentingan pendidikan, terutamanya misalnya untuk siswa-siswa atau anak-anak di Indonesia yang nggak punya atau nggak memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Nah itu sih di awalnya. Gimana caranya ngebangun teknologi yang bisa menjembatani gap atau tantangan ekonomi finansial orang-orang atau keluarga atau anak-anak yang nggak bisa masuk ke pendidikan yang berkualitas. Gimana caranya dan teknologi buat ngejawab itu. Gitu. Waktu tahun berapa itu Pak? Waktu masuk S1-nya? 2005 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Itu perjalanan saya dimulai di bidang teknologi pendidikan. 2005 ya? 2005. Saya baru lahir kebetulan teman-teman. 2005 di UPI Bandung. Iya, di UPI S1. Bandung. Kalau setelah itu mungkin ada berkelanjutan lagi nih kepeminatannya di teknologi pendidikan, langsung lanjut ke S2. Iya. S2-nya saya 2010 ketika lulus S1 itu memang rekomendasi dari dosen, kayaknya saya pengen lanjut S2 nih, terus kata dosen ke Malang aja gitu. Jangan kemana-mana ya kata dosen. Ya udah saya ke Malang, itu baru pertama kali ke Malang. Kemudian lulus dari situ saya nggak langsung ke akademia atau nggak langsung berkarir sebagai dosen atau peneliti ya. Tapi justru saya milih ke industri gitu. Ke industri kenapa? Saya pikir saya udah belajar S1, S2 7 tahun. Kayaknya kalau di industri itu apa yang saya pelajari itu bisa langsung diterapkan di hari pertama kerja gitu. Makanya ketika mau lulus beberapa bulan saya langsung aktif apply di banyak perusahaan, berbagai industri. Dan alhamdulillah nyangkut di salah satu perusahaan di Bandung di bidang IT, information system developer untuk healthcare industry, dan bekerja sebagai training analis gitu. Jadi hari pertama itu saya udah langsung apa yang dipelajari itu tentang AD, maksudnya ya ADDIE ya, kemudian instructional design, kemudian learning environment, multimedia dan yang lainnya udah langsung ditagih tuh sama perusahaan. Ya, gimana lu bisa nggak ngerjain ini? Waduh. Di hari pertama. Jadi
memang Challenging sekali. sangat challenging, tapi benar-benar tertantang nih kepake gitu. Iya, tapi lancar Pak. Ternyata yang sudah dipelajari di S1, S2 7 tahun, di hari pertama itu beneran kepake semua ya? Beneran terpakai walaupun ternyata apa yang dihadapi di lingkungan, di lapangan atau di klien ya, di klien itu ternyata ya sama seperti bidang studi lain ya, apa yang terjadi di lapangan itu pasti lebih kompleks daripada apa yang kita pelajari di kuliah. Iya. Tapi dengan mempelajari benar-benar apa yang ada di kuliah, kita tuh punya fondasi, kita punya arah buat mempelajari problem yang ada di klien gitu. Jadi walaupun kata orang gak match loh yang di lapangan sama di kuliah, Iya. gak juga. Memang gak match ketika diimplementasinya, tapi ketika kita udah punya fondasi yang kuat dari teori praktis yang kita dapat di kuliah, itu tuh bermanfaat sebagai tools buat mempelajari apa yang klien atau di lapangan tuh butuhkan gitu. Iya, betul-betul. Terus saya dengar setelah perjalanan Bapak tadi ya, itu sempat ada cerita kalau Bapak ada melanjutkan studi ke S3 gitu. Itu apakah benar, Pak? Oh iya, itu sebenarnya kalau teman-teman masuk ke akademia atau universitas, kemudian berkarir sebagai dosen gitu ya, peneliti, misalnya di lembaga peneliti government ataupun private atau di swasta, keterampilan meneliti itu kan dibutuhkan ya. Betul. Sehingga emphasis penekatan keterampilan penelitian itu kan ada di S3 atau doktorat ya. Makanya mau nggak mau teman-teman harus menyelesaikan pendidikan ke level S3 gitu. Kasus saya pikir belajar di luar negeri kayaknya pengalaman yang harus benar-benar diupayakan gitu. Jadi akhirnya saya putusin melamar ke beberapa negara dan akhirnya nyangkut di Amerika Serikat. Pertanyaan saya, kenapa Pak? Kenapa harus di luar negeri buat mencari pengalaman-pengalaman itu? Apa di Indonesia ini apakah untuk mempelajari sebuah penelitian itu apakah ada yang masih kurang atau ada yang tidak ada gitu? Iya, itu yang bagus. Nggak harus keluar negeri sebenarnya. Iya. Nggak harus keluar negeri. Tapi untuk teman-teman yang punya keinginan untuk gimana sih rasanya hidup di lingkungan dari sisi budaya, dari sisi budaya di lingkungan sehari-hari ataupun di universitas, di kampus itu sangat berbeda dengan Indonesia, harus belajar di luar negeri gitu. Karena ketika di luar negeri kita itu kayak di tempa ulang gitu. Oke. Jadi ke luar negeri itu kan bukan semata-mata lulus dari kampus luar negeri yang bagus nih, tapi enggak, kita dites lebih ke gimana sih kemampuan kalian beradaptasi di lingkungan yang baru. Gitu. Keluarlah dari zona nyaman itu. Iya, betul-betul. Gitu kan. Iya, memperluas zona nyaman juga ya. Benar. Betul-betul. Iya. Jadi di luar negeri itu yang dicari pengalaman, terus skill adaptasinya. Iya, benar. Terus lingkungannya juga gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang berkesan nih dari Pak Taufik sendiri waktu belajar S3 di luar negeri. Banyak, salah satu di antaranya itu karena saya S3-nya lumayan panjang ya, 5 tahun. Dan di Amerika di mana 12 jam perbedaan, kalau di sana pagi berarti di sini malam. Dan sebaliknya, pengalaman yang paling benar-benar tidak terlupakan adalah ketika bisa ngajar jadi dosen di sana gitu. Bukan jadi dosen ya, instruktur kali ya, tapi ya ngajar juga. Jadi saya sebagai mahasiswa S3, tapi 2 tahun juga saya sebagai pengajar mata kuliah di level S1 waktu itu. Jadi ngajar ya mahasiswa Amerika. Wah. Itu pengalaman ya. Nggak bisa didapat kalau kita hanya stay di Indonesia kan, seperti itu. Jadi belajar sambil ngajar juga ya? Belajar dan ngajar juga. Itu apakah ada tantangan tersendiri Pak melakukan kedua hal itu secara bersamaan? Banyak. Banyak ya? Banyak lagi ya, tiap hari ada tantangan gitu. Iya. Ya maksudnya saya ngajar sebelum, saya juga kan dulu di UM ngajar juga ya sebelum berangkat ke Amerika.
Kemudian ketika di Amerika ternyata, cara mengajar di Amerika itu beda loh dengan yang ada di Indonesia. Jadi Apa saya yang harus, bikin beda? perbedaannya pertama gini, ketika di Amerika mungkin bukan perbedaan yang benar-benar universal ya, tapi kita tuh dituntut harus lebih siap, di mana seminggu sebelum ngajar, mahasiswa yang bakal kita ajar itu harus tahu apa topik yang akan dipelajari ketika minggu itu, aktivitasnya apa, dan itu selama 16 pertemuan akan seperti itu gitu. Jadi si dosen tuh harus nge-announce gitu kan, beberapa hari sebelum ngajar, ini topiknya gitu. Kita diskusi dulu secara online, baru nanti di dalam kelas kita lebih ke Explore. ya nge-explore percakapan yang interaktif. Jadi nggak hanya dosen yang slide 1 ini, slide 2 ini. Iya, Nggak bagus gitu, sih itu ya sistemnya. gitu. Jadi memang lebih dialog tuh diutamakan ketika di dalam kelas kayak gitu. Benar. Dan itu Bapak terapkan juga di UM saat ini. Ketika kembali ke UM, kayaknya saya kembali ke default ya. Kan setelah awal ya. Iya, setelah awal saya harus nyiapin ini, oke, ini materinya ketika di kelas ini kayak gitu. Jadi, iya, tapi kadang-kadang saya mikir juga kayaknya harus udah dicoba gitu ya. Iya. Tidak di mana dalam kelas itu cuma ada dialog, tidak ada dosen yang nyampein materi. Jelaskan gitu. lagi. Benar. Iya. Jadi dari perbedaan itu tadi, setelah dirasakan 5 tahun ya tadi di 5 Amerika tahun ya kalau nggak pas salah. ya, 5 tahun berangkat Juli, selesai Juni ya. Selesai Juli. Di universitas mana itu kan? Saya di Indiana University, nama kotanya Bloomington, itu di negara bagian Indiana. Itu di daerah Midwest ya. Midwest itu ya kalau udah dingin banget, panas banget. Jadi setelah ada di Amerika itu 5 tahun, kemudian kembali ke Indonesia, apakah ada perasaan tertentu dari Pak Taufik untuk mengabdikan diri lagi ke Indonesia, atau memang ada rencana sebelumnya gitu? Plannya waktu kembali ke Indonesia itu gimana Pak perasaannya? Iya, anehnya itu justru ketika ke Amerika saya dapat culture shock ya. Iya. Kemudian kan balik ke Indonesia, loh kok ngalami juga culture shock juga gitu. 2 kali. 2 kali gitu. Tapi nggak selama ketika ke Amerika aja, culture shocknya beberapa bulan. Iya, baru beradaptasi lagi. Saya pikir banyak sekali mimpi dan cita-cita, ketika pulang ke Indonesia saya pengen seperti ini nih rencana saya gitu. Iya. Saya bakal melakukan ini. Saya pikir ketika seorang mahasiswa menempuh pendidikan luar negeri, ketika mereka pulang, mereka tuh punya mimpi yang besar gitu untuk diwujudkan gitu ya. Iya, lebih berambisi. Lebih berambisi itu. Nah, saya pikir itu yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh institusi ketika lulusan luar negeri dari Indonesia. Kita harus pulang, kita harus bukan manfaatkan dalam arti negatif ya. Iya Pak. Benar-benar explore potensi dia. Iya, gitu, betul. seperti itu. Terus yang bikin culture shock waktu pulang ke Indonesia itu apa? Banyak sih, banyak. Dari hal kecil aja ya, misalnya dari hal kecil ketika di jalan gitu kan, di sana traffic atau apa namanya, lalu lintasnya teratur, di sini balik lagi ya oke, ya nggak apa-apa. Kemudian dalam segi akademik ya, dalam sisi akademik, kalau di sana selama 5 tahun saya itu lebih belajar ditugaskan hal yang kecil tapi mendalam. Sementara ketika kembali ke Indonesia, culture-nya beda nih, nature-nya kamu punya beberapa responsibility dan itu nggak sedalam yang di sana gitu. Jadi keterampilan multitasking itu sangat benar-benar dibutuhkan ketika kembali ke Indonesia itu. Kemudian ada pertanyaan tambahan ini. Kira-kira waktu Pak Taufik mengajar di luar negeri gitu ya, apa ada hal khusus gitu ya dari para
mahasiswa yang diajar oleh Pak Taufik. Jadi perbedaannya dengan mahasiswa luar negeri dengan yang di Indonesia itu apakah ada hal spesifiknya gitu yang mungkin menarik buat diceritakan, Pak? Apa ya? Mereka cenderung lebih aktif, lebih suka berbagi pengalamannya, lebih terbuka. Jadi kalau di kita mungkin ada paham kalau mahasiswa itu ya benar-benar harus belajar dari dosen gitu ya. Iya. Kalau di sana culture-nya agak berbeda gitu. Jadi kita itu punya posisi yang sama, di mana tiap orang di dalam kelas itu harus berperan sebagai kontributor gitu. Kamu perannya di kelas ketika datang itu bukan sebagai penerima aja, tapi kamu juga punya tanggung jawab buat nge-share ilmu kamu ke teman-teman lain dan juga saya sebagai instruktur kayak gitu. Jadi kalau di sana dialognya lebih aktif sih gitu. Kemudian saya dengar juga belum lama ini Pak Taufik sempat ini ya melakukan kunjungan akademik ke London gitu. Itu benar Pak? Benar, iya. Dalam rangka apa itu? Mohon maaf ya Sobat. Oke. Ini berita bagus ya, berita bagus buat departemen kita. Minum dulu. Ini menu saya masih. Mohon maaf. Jadi kita akan punya S2 double degree teknologi pendidikan UM dengan program studi desain di Goldsmith University of London gitu, mulai tahun 2026. Jadi mahasiswa yang masuk ke program dual degree ini akan menjalani kuliah 1 tahun di UM, TEP UM S2, kemudian S2 Designing Education di Goldsmith London, Inggris. Gitu. Itu mulai tahun 2026. Oh, tahun depan ya Pak? Kunjungan kemarin ke London itu adalah untuk salah satu rangkaian perencanaan kurikulum, kegiatan pembelajarannya, assessment, ya seperti itu. Jadi bukan vacations, lebih ke business trip. Ya. Selama 1 minggu itu kita ngedesain benar-benar program yang well design, benar-benar bermanfaat ke depannya buat kita di sini di Indonesia gitu. Itu apakah kerjasamanya hanya dilakukan dengan TEP UM saja Pak untuk yang program ini? Untuk di Universitas Negeri Malang ini program yang pertama untuk level master ya. Oh iya. Dual degree pertama master, dan kabar baiknya juga akan di LPDP akan punya slot untuk mahasiswa yang tertarik di program dual degree ini gitu. Jadi akan ada beasiswa buat program dual degree ini, di mana itu benar-benar apa ya, jangan sampai dilewatkan. Iya, potensi gitu. Banget ya. Itu apakah programnya berkelanjutan Pak? Soalnya mengingat kayak misal saya nih masih angkatan 24, berarti kira-kira lulusnya itu kan masih 2028 gitu. Apakah masih berkesempatan Pak buat teman-teman? Pertanyaan bagus. Memang nggak ada kontraknya berapa tahun dulu ya. Dan harapannya sih ini terus berkelanjutan ya. Sustainable, terus menerus tiap tahunnya ada mahasiswa gitu. Tapi tentunya di tiap per 3 tahun, per 5 tahun bakal ada evaluasi gitu, gimana program dual degree ini, gimana caranya nge-improve kualitas dual degree ini setelah ada seperti itu. Tapi seenggaknya dalam 5 tahun ke depan secure nih, selalu ada dibuka dual degree ini. Jadi bisa dipersiapkan dirinya ya teman. Iya benar. Gitu. Teman-teman yang mau lulus ya. Iya betul. Setahun lagi mau lulus, terus siapin. Jadi itu bentuknya waktu ke London itu seminar Pak, atau pembuatan program yang kayak GD gitu aja? Banyaknya FG, focus group discussions. Juga ada kunjungan akademik ke stakeholder. Kita ke di sana tuh ada museum, tapi museum yang lebih kreatif gitu ya. Tapi namanya museum. Jadi namanya Young V&A Museum, di mana
museum itu sebagai tempat anak-anak untuk belajar design thinking gitu. Jadi di museum itu mereka punya koleksi di mana koleksi tersebut adalah hasil pekerjaan dari pengunjung museum itu gitu. Oh, Jadi isi museumnya itu hasil dari kerjanya iya, pengunjung itu unik sendiri. kan ya? Iya, unik Unik. sekali. Jadi kalau masuk museum itu ada 3 sections atau 3 bagian besar ya. Di sini area play, di sini area design, di sini area create gitu. Wow. Jadi ketika masuk, pengunjung itu biasanya rombongan ya, Iya. siswa-siswa sekolah tuh rombongan, mereka akan bermain dulu, play, kemudian mereka akan merancang di sesi design, dan mereka akan ngerancang play, thinking, thinking dan kemudian design gitu. Iya. Jadi ada kayak flow chartnya, alurnya gitu kan ya. Jadi gitu. Itu salah satu stakeholdernya. Kemudian kita juga mengunjungi sekolah di sana, setara SMP kalau di Indonesia, di mana mereka punya design department gitu. Ada mata kuliah namanya design teknologi. Ada bukan mata kuliah, mata pelajaran. Mata pelajaran desain teknologi SMP dan SMA juga ada. Desain teknologi adalah fokusnya untuk melatih siswa untuk menciptakan sebuah prototype, di mana prototype itu adalah jawaban dari masalah sosial gitu. Gitu. Ada satu game kayak labirin gitu ya, kayak labirin di mana si siswa ini menciptakan game ini bukan game-game digital ya, tapi game-game yang kayak pakai balok, kayak bahan-bahan kayu, plastik gitu. Dimana dia terinspirasi bahwa ya anak-anak sekarang kecanduan handphone, terus menerus jarinya itu kaku dan berdampak secara jangka panjang ke motoriknya gitu. Makanya dalam game ini motoriknya itu lebih aktif gitu. Iya sih. Jadi kayak gitu desain teknologinya. Itu keren banget. Iya, keren. Di Indonesia kira-kira udah pernah ditemui nggak ya Pak hal yang kayak gitu? Aduh, mungkin SMK ada kali ya. Oh, tingkatan. Tapi saya juga nggak pasti. Mungkin SMK yang lebih ke engineering mungkin ya itu ada. Ya. Tapi kalau di SMA kayaknya belum ya. Kalau boleh jujur. Prakarya, gimana? Ini, karena kebetulan saya itu ya, mohon maaf ini cerita sedikit. Waktu SMA itu karena saya kedapatan kurikulum merdeka, waktu itu ada yang namanya project ini. P5. Iya, P5. Temanya itu rekayasa teknologi. Itu tugasnya juga bikin prototype. Nah, seperti itu ya. Iya. Itu baru berarti ya? Iya, baru. Tapi jujur aja waktu itu masih banyak evaluasi kayaknya. Soalnya emang kan masih baru banget. Tapi udah, percobaan yang cukup baik menurut saya. Bagus tuh. Soalnya salah satu percakapannya waktu itu gimana kalau kita kerja sama antar sekolah gitu. Terutama di mata pelajaran desain teknologi di sekolah itu. Terus ada sekolah di Indonesia mungkin yang bisa berpartner gitu. Iya. Gimana caranya ngebangun, meningkatkan kualitas. Kalau di kita P5, kalau di mereka kan desain teknologi gitu. Iya, terus. Ya, kayak gitulah kolaborasi antar sekolah. Iya, memungkinkan kayak Pak. Memungkinkan sih. Iya. Potensial juga. Oke, mungkin selanjutnya ya, karena udah tanya jawab nih sama Pak Taufik. Kita akan beralih ke main segmen cepat. Jadi di Radio Tap ini, terutama di Ngobrol, ada segmen tertentu. Special edition. Namanya itu This or That. This or That. Iya, jadi nanti saya menyebutkan 2 pilihan, nanti Pak Taufik tinggal pilih salah satu aja. Boleh dijelaskan alasannya, tapi jawaban pertamanya itu harus dijawab cepat gitu. Oke. Santai aja Pak. Oke. Bukan jawabannya this or that atau jawabannya pilihan? Jawaban pilihan itu. Oke. Pertama, pilih ngajar online atau offline langsung di kelas? Offline langsung di kelas. Kenapa tuh Pak? Emotional engagement-nya lebih dapat daripada online. Ya, pengalaman langsungnya juga ya Pak. Iya, benar. Setuju. Yang kedua, pilih makan bakso Malang atau fish and chips? Fish and chips. Oh iya? Karena ikan. Oh Pak, fish and chips.
Informasi Kalau menarik tadi dia guys. tawarin ikan bakar Malang Selatan, ya pasti saya pilih ikan bakar di pantai Oh, dari kompetensi. oh gitu. Yang penting ikan dulu ya Yang Pak. penting ikan dulu, ya. Oke, pertanyaannya salah ini berarti. Oke, jawabannya ikan guys. Selanjutnya, pilih ngajar statistika 4 SKS atau pilih rapat 4 SKS? Statistik 4 SKS. Kenapa? Apakah Pak Taufik memiliki kesan tertentu dengan rapat? Rapat membosankan. Ya, lebih baik ngajar. Iya, lebih suka bertemu dengan mahasiswa ya sepertinya. Iya, ngajar statistika live 24 jam via TikTok juga. Sangat siap ya Pak. Ya, Mahasiswanya itu yang nggak siap ya. Oke, lanjutnya. Terakhir nih. Pak Taufik lebih suka ngajar mahasiswa yang aktif bertanya apa mending mahasiswa yang fokus nyatat aja? Susah. Harus pilih salah satu ya. Harus Pak. Aktif bertanya yang pertama. Aktif bertanya. Aktif pertama, ya. Fokus mencatat juga penting ya ternyata. Iya, fokus mencatat bagus. Tapi kayaknya kalau aktif bertanya itu lebih komunikasi dua arah ya. Iya betul. Sayanya juga bakal belajar gitu. Oh gitu. Oke. Daripada nyatet terus belum tahu mereka nyatet apa, surat cinta atau apa, jadi mending tanya aja. Betul. Tapi izin bertanya sedikit ya. Sebenarnya mencatat waktu di kelas itu apa memang efektif Pak? Apa lebih baik itu sebenarnya didengarkan kemudian mencatatnya setelah kelas? Apa mencatat waktu dengerin gitu? Kalau saya, karena saya percaya bahwa saya bukan orang yang punya ingatan jangka panjang bagus, makanya saya harus catat ketika di kelas. Langsung. Dan ada penelitian yang ngelihat perbedaan, kayaknya sempat viral juga, yang wakil menteri katakan antara orang yang mencatat dengan iPad, dengan longhand di kertas, kemudian di tes performa yang mana yang lebih bagus, ternyata yang kertas gitu. Tapi ada satu versi lain mencatat, di mana mereka mencatat verbatim, artinya apa yang dosen katakan atau pengajar katakan tulis. Yang satu lagi membuat mind map gitu. Sering mana? Ternyata yang lebih bagus adalah yang pakai mind map gitu, perangkat. Itu insight baru lah ya teman-teman. Penting banget. Bagus. Oke. Luar biasa sekali ya obrolan kita bersama Pak Taufik. Terima kasih. Banyak sekali cerita luar biasa, pengalaman dan juga insight menarik yang udah kita dapatkan. Mulai dari perjuangannya Pak Taufik dari SMA, di S1 sampai di S3-nya di Amerika juga ya. Kemudian ada pengalaman menjadi dosen apa itu Pak? Waktu di London waktu itu? Bukan, itu lebih ke kerjasama antar institusi ya. Iya, sampai ke kerjasamanya itu dan juga tantangan dan refleksi beliau menghadapi permasalahan kehidupan banyak hal itu. Iya, mungkin Pak Taufik bisa memberikan pesan dan kesan nih kepada TAP fans yang lagi nonton. Situ? Iya, betul, di kamera. Halo semua mahasiswa TAP UM, pesan saya cukup satu, jangan berhenti belajar. Itu aja, jangan berhenti belajar, jangan pikirkan nanti akan mau kerja di mana. Yang penting terus improve diri, pastikan tiap hari bertanya, saya udah belajar apa hari ini di akhir sebelum tidur gitu. Apa yang sudah saya pelajari dan bagaimana yang saya pelajari itu mengubah saya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Ya, sudah meluangkan waktu berbagi cerita dan juga inspirasi di Ngobrol. Semoga pengalaman Bapak ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi ada yang berjuang atau mungkin punya mimpi itu tadi ya, bercita-cita berkuliah, mungkin 2 degree juga di luar negeri. Amin, semoga bisa. Amin, semoga harus banyak yang lolos ya. Harus. Yeah. Itu, oke. Mungkin itu saja buat TAP fam semuanya. Jangan lupa nonton dan ikuti episode lain di Ngobrol hanya di Radio TAP, Your Entertainment Station.